Kalian pasti sering banget lihat iklan game penghasil uang 2025 yang katanya bisa bikin kaya mendadak. Cuma main game, rebahan, saldo dana langsung bengkak. Kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan kan? Nah, di tahun 2025 ini makin banyak aja aplikasi yang bermunculan dengan iming-iming serupa. Karena itu, di video kali ini kita akan melakukan investigasi secara mendalam. Kita akan bongkar habis-habisan 5 game penghasil uang 2025 yang lagi viral di Play Store. Kita akan bedah semuanya, cara downloadnya, cara mainnya, dan juga cara narik duitnya sampai kelebihan dan borok-boroknya alias kelemahannya. Ini bukan video promosi, ini adalah review jujur dari A sampai Z supaya kalian gak buang-buang waktu dan juga buang-buang kuota. Saya sudah siapkan 5 aplikasi untuk kita operasi hari ini. Apakah ini semua beneran aplikasi penghasil uang 2025 yang legit atau cuma jebakan Batman? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi dan camilan kalian, kita mulai investigasinya sekarang juga. Yang pertama, kita punya game penghasil uang 2025 bernama Temple of Fury Adventure. Dari namanya aja udah keren ya, kayak game petualangan beneran. Untuk cara downloadnya gampang banget. Kalian tinggal buka Google Play Store dan ketikkan Temple of Fury Adventure. Langsung muncul, ukurannya juga nggak terlalu besar. Jadi proses download dan instalasinya juga cukup cepat. Nggak ada yang aneh-aneh di tahap ini teman-teman. Untuk cara kerjanya, nah ini dia intinya. Gameplaynya itu endless runner, mirip banget sama game legendaris Temple Run atau Subway Surfer. Tugas kita itu simple, lari sejauh mungkin, hindari rintangan, dan yang paling penting, kumpulin koin emas sebanyak-banyaknya. Koin inilah yang jadi mata uang di dalam game yang nantinya diklaim bisa ditukar jadi uang beneran. Selain lari-larian, biasanya ada misi harian. Misalnya kumpulkan 1000 koin dalam sekali lari ataupun main selama 15 menit. Menyelesaikan misi ini bakal ngasih kita bonus koin ekstra. Konsepnya sederhana dan juga cukup adiktif. Ya, ini bener jujur aja ya. Cara penarikannya, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Untuk melakukan penarikan, kalian harus masuk ke menu withdraw ataupun menu dompet. Di sana, kalian akan lihat jumlah koin kalian dan nilai konversinya ke rupiah. Biasanya, ada batas minimum penarikan, misalnya Rp200, Rp5.000, dan seterusnya. Metode yang tersedia umumnya adalah e-wallet favorit kita semua. Dana, OVO, GoPay, dan kalian tinggal pilih nominal, masukkan nomor HP yang terdaftar di e-wallet, dan konfirmasi. Klaimnya sih prosesnya cepat, tapi apakah secepat itu? Nanti kita bahas di kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kelebihan dan kelemahannya. Oke, mari kita jujur. Kelebihan pertama, gameplaynya memang seru dan familiar. Siapa sih yang nggak bisa main game lari-larian gini? Ini bikin game yang cocok untuk dimainin buat ngisi waktu luang tanpa harus mikir keras. Setelah itu yang kedua, visualnya juga cukup oke. Untuk ukuran game gratisan, desain kuil dan animasinya juga lumayan memanjakan mata. Untuk kelemahannya, pertama ini yang paling krusial. Perolehan koinnya itu super kecil. Untuk ngumpulin recehan setara Rp200 aja, kalian mungkin harus main berjam-jam. Jadi jangan harap bisa bayar cicilan dari main game kayak gini teman-teman. Setelah itu, untuk kelemahan yang kedua, iklannya, ya ampun, iklannya banyak banget. Mau dapat bonus, nonton iklan. Mau hidup lagi setelah jatuh, nonton iklan. Kadang lagi asik-asiknya main, iklan video 30 detik tiba-tiba muncul. Ini bener-bener ngerusak pengalaman bermain. Jadi kesimpulannya, untuk Temple of Fury ini saya kasih skor 5/10. Seru buat iseng, tapi kalau tujuannya untuk cari uang lebih banyak, cari cara lain. Anggap saja koin yang bisa ditarik itu sebagai bonus kejutan, bukan tujuan utama teman-teman. Lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu bernama Crazy Rock. Kalau tadi kita lari-larian, sekarang kita jadi penambang virtual. Untuk proses downloadnya sama persis, langsung kalian bisa ke Play Store. Cara kerjanya lebih simpel lagi dari yang pertama. Tugas kita itu cuma satu, hancurkan batu di tengah layar dengan cara di tap ataupun diketuk berulang kali. Setiap batu yang hancur akan ngasih kita koin. Kita juga bisa upgrade beliung ataupun bor
kita supaya daya hancurnya makin kuat dan koin yang didapat makin banyak. Game ini murni soal grinding alias ketekunan ngetuk layar. Untuk cara penarikannya mirip dengan sebelumnya. Koin yang terkumpul bisa ditukar lewat menu redeem. Pilihannya biasanya ada PayPal ataupun Dana. Ada juga batas minimum penarikan yang seringkali terasa cukup tinggi untuk dicapai. Sekarang kita bahas terkait beberapa kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan pertama, game ini sangat santai, nggak perlu skill, nggak perlu mikir, bisa dimainin sambil nonton TV atau dengerin musik. Sedangkan yang kedua, ada sistem progresi, sensasi upgrade alat tambang dari beliur kayu jadi bor canggih. Itu ngerasa punya kepuasan tersendiri. Sedangkan kelemahannya yang pertama itu super monoton. Bayangin kalian kerjain cuma ngetuk layar HP ribuan kali. Hari pertama mungkin seru, hari ketiga dijamin jari kalian pegel dan otak kalian bosen banget. Setelah itu untuk kelemahan kedua, nilai konversi koin ke uangnya sering kali tidak jelas dan butuh waktu luar biasa lama untuk mencapai minimal payoutnya. Ini adalah salah satu ciri khas dari banyak game penghasil uang 2025 yang perlu diwaspadai. Mereka membuat kita terus bermain dengan harapan palsu. Jadi kesimpulannya, Crazy Rock ini saya kasih skor 4/10. Konsepnya menarik tapi eksekusinya terlalu membosankan dan potensi penghasilannya sangat diragukan. Jadi kalian lebih berharga daripada recehan yang mungkin gak akan pernah bisa ditarik lagi teman-teman. Kita lanjut ke aplikasi yang ketiga, Happy Tree Tiles. Nah ini buat kalian yang suka game puzzle, cara kerja dan penarikannya itu mudah banget. Kalian bisa langsung download gamenya di Play Store. Ini adalah game puzzle menyocokkan 3 ubin yang identik, mirip-mirip mahjong soliter. Kita harus membersihkan papan dari semua ubin. Setiap level yang selesai kita itu dapat hadiah koin. Semakin tinggi levelnya makin susah, tapi hadiahnya katanya makin besar. Proses penarikannya juga standar, mengumpulkan poin, setelah itu menukarkan saldo Dana ataupun OVO kalau sudah mencapai batas minimum. Sedangkan untuk kelebihan dan kelemahannya, yang pertama terkait kelebihannya, gameplaynya benar-benar mengasah otak. Ini bukan hanya sekedar tap-tap tanpa tujuan. Kalian harus mikir strategi biar ubinnya nggak mentok. Setelah itu untuk kelebihan yang kedua, jumlah levelnya banyak banget. Jadi nggak akan cepet tamat dan bisa jadi teman di waktu senggang atau di waktu luang. Oh tapi kelemahan pertama, jebakan tingkat kesulitan level-level awal itu sengaja dibuat gampang. Tapi begitu masuk ke level belasan atau puluhan, tingkat susahnya naik drastis. Seringkali kita dipaksa untuk nonton iklan atau bahkan beli item bantuan atau booster. Pakai uang beneran kalau mau lanjut. Ini strategi developer agar kita lebih banyak nonton iklan sebenarnya. Karena kan di sini developer itu mempunyai kerjasama dengan beberapa agensi iklan. Setelah itu, untuk kelemahan kedua, banyak ulasan pengguna yang mengeluh kesulitan saat melakukan penarikan. Ada yang bilang prosesnya lama, ada yang bilang penarikannya gagal tanpa alasan jelas. Dan ini jadi red flag banget ya. Jadi meskipun ini diklaim sebagai aplikasi penghasil uang 2025, legitimasinya masih jadi tanda tanya besar. Nah, kesimpulannya untuk Happy Tree Tiles ini skornya 6/10 sebagai game puzzle, tapi cuma 3/10 sebagai aplikasi penghasil uang. Jadi mainkan untuk seru-seru aja lah, tapi jangan terlalu berharap terkait uangnya ataupun penghasilannya. Oke, kita masuk ke game atau aplikasi penghasil uang 2025 yang nomor 4. Untuk nomor 4 ini konsepnya agak sedikit berbeda. Namanya adalah Cash Coin Make Money. Ini bukan game murni tapi lebih ke platform imbalan atau Get Paid To atau GPTI. Oke. Nah, cara kerjanya teman-teman semuanya bisa download di Play Store. Di sini kita nggak main game, tapi di sini kita diharuskan untuk menyelesaikan tugas. Tugasnya macam-macam. Yang pertama ada mengunduh dan memainkan aplikasi lain sampai level tertentu. Setelah itu yang nomor 2, mengisi survei online yang kadang panjang, kadang juga membosankan. Setelah itu yang nomor 3 itu menonton video iklan dengan durasi berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu check-in harian, jadi ada bonus di setiap harinya. Setiap tugas yang selesai akan memberikan kita sejumlah koin.
konsep ini lebih serius dibandingkan 3 game sebelumnya. Ini adalah model bisnis yang lebih umum untuk sebuah aplikasi penghasil uang 2025 yang lebih mapan. Jadi cara penarikannya itu lebih beragam. Selain e-wallet, kadang ada opsi voucher Google Play, Steam, ataupun saldo PayPal. Nah, ini jadi nilai plus karena fleksibilitasnya. Sekarang kita bahas terkait kelebihan dan juga kelemahan dari aplikasi penghasil uang 2025 ini. Untuk kelebihan pertama, variasi tugasnya itu cukup banyak. Kalau bosan isi survei, kita bisa pindah ke download aplikasi, jadi nggak monoton. Kelebihan yang kedua, potensi penghasilannya secara teori sedikit lebih besar dan lebih jelas daripada main game tap-tap layar. Ada tugas yang bisa ngasih ribuan koin sekaligus. Kelemahannya, yang pertama, tugasnya seringkali nggak sepadan dengan imbalannya. Misalnya, kita disuruh mainin game sampai level 30 yang butuh waktu berhari-hari, tapi imbalannya cuma setara beberapa ribu rupiah. Waktu kita jadi terbuang sia-sia, teman-teman. Setelah itu, untuk kelemahan yang kedua, masalah privasi data. Saat mengisi survei, kita itu sering diminta data pribadi. Saat menginstal aplikasi lain, kita juga memberikan akses ke HP kita. Dan ini perlu banget jadi pertimbangan yang cukup serius. Kesimpulannya, untuk cash coin ini saya beri skor kurang lebih sekitar 6/10 lah ya. Konsepnya lebih masuk akal, tapi tetap bukan cara yang efisien untuk cari uang. Hanya cocok kalau kalian punya banyak sekali waktu luang dan tidak terlalu peduli dengan nilai waktu kalian. Ini adalah salah satu contoh aplikasi penghasil uang 2025 yang membutuhkan usaha nyata, bukan sekedar main-main atau dijadikan sampingan. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi penghasil uang 2025 yang terakhir atau yang nomor 5. Terakhir ada namanya Fun TV. Konsepnya paling simple di antara semuanya, dibayar untuk nonton video. Siapa coba yang nggak mau? Nah, setelah itu untuk cara kerja dan penarikannya, setelah kalian install dari Play Store, tugas kita itu cuma nonton video-video pendek yang ada di platform ini. Bisa video lucu, cuplikan film, ataupun konten random lainnya. Saat kita nonton, ada bar ataupun timer yang berjalan, dan setelah penuh kita dapat koin. Makin banyak nonton, makin banyak koin. Penarikannya standar via e-wallet seperti Dana. Dan untuk kelebihan dan kelemahannya kita bahas secara detail. Dari kelebihan yang pertama, ini adalah aktivitas yang sangat pasif ya, jadi kita bisa dapat koin sambil melakukan hal lain. Jadi cukup biarkan videonya berjalan gitu aja, karena di sini kita tidak harus mengerti atau memahami keseluruhan isi dari video tersebut. Jadi tinggal dibiarkan berjalan videonya, nanti pendapatan perlahan demi perlahan akan masuk. Setelah itu untuk kelebihan yang kedua, kontennya menghibur. Setidaknya kita nggak cuma nonton iklan, tapi juga nonton konten video yang mungkin kita sukai. Nah, untuk kelemahannya ini cukup fatal ya. Pertama, boros kuota dan baterai. Streaming video non-stop itu nyedot kuota internet dan menguras baterai HP dengan sangat cepat. Kalau dihitung-hitung, biaya kuota yang kalian keluarkan bisa jadi lebih besar daripada penghasilan yang didapat. Setelah itu, untuk kelemahan yang kedua, penghasilannya luar biasa kecil. Nilai konversi koinnya biasanya sangat-sangat rendah. Mungkin kalian harus nonton ratusan video hanya untuk mendapatkan 1.000 ataupun 2.000 rupiah. Sangat-sangat tidak efisien. Setelah itu, untuk kesimpulannya, Fun TV ini saya kasih skor 3/10. Idenya bagus, tapi secara praktis sangat tidak menguntungkan bagi pengguna. Kalian lebih baik nonton YouTube channel daripada menghabiskan waktu untuk nonton video-video pendeknya. Ya, kalau seandainya untuk mencari informasi, gak boros-boros amat dan bisa bantu support video-video yang lainnya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita bahas terkait kesimpulannya. Oke, kita sudah membedah tuntas 5 aplikasi tersebut. Jadi apa kesimpulannya? Apakah ada game penghasil uang 2025 yang benar-benar bisa diandalkan untuk jadi sumber penghasilan? Jawaban jujurnya tidak ada, teman-teman. Dari analisis kita terlihat sebuah pola yang jelas, teman-teman. Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk membuat kita menghabiskan waktu sebanyak mungkin di dalamnya dan menonton iklan sebanyak-banyaknya.
Developer mendapatkan uang dari para pengiklan dan kita sebagai pengguna hanya diberi recehan sebagai imbalannya. Penghasilannya yang didapat sangat tidak sebanding dengan waktu usaha dan kuota internet dan daya baterai yang kita korbankan. Jadi apa pesan dari saya? Jadi pertama, ubah mindset kalian. Jangan melihat aplikasi ini sebagai cara untuk mencari uang. Anggap saja ini game untuk hiburan. Kalau suatu saat nanti koinnya bisa ditarik, anggap itu sebagai bonus atau ya traktiran kecil lah ya. Jangan jadikan itu sebuah harapan. Yang kedua, hati-hati dengan data pribadi. Jangan mudah memberikan informasi sensitif apalagi di aplikasi yang tidak jelas kredibilitasnya. Setelah itu yang ketiga, ini yang paling penting. Waktu kalian itu berharga banget. Daripada menghabiskan berjam-jam untuk mendapatkan beberapa ribu rupiah, lebih baik gunakan waktu itu untuk belajar skill baru, membaca buku, ataupun melakukan hal produktif lainnya yang dampaknya jauh lebih besar di masa depan. Nah, pencarian game penghasil uang 2025 yang sempurna ini mungkin akan terus berlanjut, tapi sampai saat itu tiba kita harus tetap cerdas dan kritis. Oke? Nah, itu dia review jujur dari saya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pengalaman dengan aplikasi-aplikasi ini atau punya rekomendasi aplikasi lain untuk kita bedah di video selanjutnya? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Diskusi kita mulai dari sana. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini, investigasi seperti ini, share ke teman-teman kalian biar mereka juga nggak terjebak. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, oke? Dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video bongkar-bongkar lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap cerdas dan waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya.